Shalom saudara, saya sangat bersyukur bisa ketemu lagi dengan saudara. Dan pada kesempatan ini saya mau share firman kepada saudara. Dan saya berdoa supaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara sudah dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan, saudara bisa share kembali sehingga banyak orang juga mengalami hal yang sama. Nah, saya akan membacakan satu ayat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku yang kekasih, pemazmur ingin meyakinkan kita bahwa Tuhan itu baik. Dan di dalam ayat yang kita sudah baca, dia memakai kata kecaplah dan lihatlah. Saudara, dua kata ini adalah riset hidup daripada pemazmur, di mana dia sudah mengalami, dia sudah merasakan, dia sudah melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita berbicara soal kehidupan, tentunya kehidupan itu meliputi hal-hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Di dalam hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, pemazmur sudah mendapati bahwa Tuhan itu baik. Jadi hari ini saya mau yakinkan saudara, apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan itu baik. Mungkin saudara menatap saya dan berkata bahwa bagaimana saya dapat berkata Tuhan itu baik sedangkan keadaan saya tidak baik? Saya mau berkata kepada saudara hari ini bahwa jangan kita menilai Tuhan karena keadaan kita. Kalau keadaan kita baik, kita bilang Tuhan baik. Kalau keadaan kita tidak baik, maka kita juga bilang Tuhan tidak baik. Saudara, Tuhan tidak bisa dinilai karena keadaan kita. Keadaan baik atau tidak baik, Tuhan itu tetap baik. Namun bagaimana kita dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam keadaan yang tidak baik maupun keadaan yang baik? Maka pemazmur memberitahukan rahasia kepada kita. Saudara, kalau kita baca kalimat selanjutnya, di situ dikatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi pemazmur mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya karena pemazmur menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya perlindungan di dalam kehidupannya. Artinya, pemazmur sedang mengatakan kepada kita bahwa jangan berlindung kepada hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Dan ketika pemazmur berlindung kepada Tuhan, dia menjadi orang yang berbahagia. Sehingga apapun keadaan hidupnya, dia mengalami kebahagiaan. Mengapa pemazmur bahagia? Karena dia melihat kebaikan Tuhan. Dia mengalami, dia merasakan kebaikan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apapun kondisi kehidupanmu hari ini, jangan jadikan hal-hal yang sementara menjadi perlindungan. Apa itu hal-hal yang sementara? Mungkin itu adalah hartamu, mungkin itu adalah uangmu, mungkin itu adalah posisi jabatanmu, mungkin itu adalah orang tuamu, mungkin itu adalah kekuatan hidupmu, mungkin itu adalah kecantikanmu, mungkin itu adalah hal-hal yang lain yang bisa menjadikan engkau aman. Saya mau berkata bahwa itu hanya temporary, itu hanya sementara. Bahkan hal itu tidak dapat melindungi engkau. Saudara, hari-hari ini kita sedang menghadapi penyebaran COVID-19 yang begitu luar biasa. Dan tidak sedikit di antara orang-orang yang meninggal adalah orang-orang yang memiliki hal-hal yang saya sebutkan tadi. Punya kedudukan, punya uang, masih muda, punya hal-hal yang dapat diandalkan. Tetapi berhadapan dengan COVID-19, maka tidak ada yang dapat kita andalkan selain daripada Tuhan. Mungkin saudara berkata, oh masih ada dokter, masih ada medis. Saya bersyukur dengan dokter, saya bersyukur dengan medis. Dan saya tetap berdoa
untuk pemerintah Indonesia, bahkan dunia ini, supaya setiap dokter, setiap perawat, rumah sakit Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk dapat memberikan kesembuhan kepada semua pasien yang terpapar virus corona. Bahkan saya berdoa supaya ditemukan obat yang tepat untuk menangani virus ini. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada saudara bahwa manusia tidak bisa dijadikan sebagai pelindungan. Apapun yang ada di dalam dunia ini, kita tidak bisa jadikan sebagai perlindungan kehidupan kita. Hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan yang paling aman. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Tuhan punya kuasa. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Bahkan Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari segala situasi yang buruk sekalipun yang menimpa kehidupan kita. Dan saudaraku, ketika pemazmur menjadikan Tuhan sebagai perlindungannya, maka apa yang terjadi dengan kehidupan pemazmur? Di ayat 7 berkata, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Saudara, ketika pemazmur menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka hal yang pertama yang dialami oleh pemazmur, bahwa Tuhan mendengar doanya. Dan Tuhan menyelamatkan dia dari kesesakan. Saudaraku yang kekasih, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita, maka dia mendengarkan seruan kita. Dan dia sanggup untuk menyelamatkan kita dari kesesakan. Dari masalah-masalah yang menindih, menekan kehidupan kita. Setiap doa yang kita naikkan, dia akan dengar. Maka saya percaya, saudaraku, di dalam keadaan apapun kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan menjawab doa kita dan Tuhan menyelamatkan kita. Dan bukan itu saja, saudara. Ketika pemazmur menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, ayat yang ke-8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, ketika Tuhan menjadi perlindungan kita, maka Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita, menjagai kita, kemanapun kita pergi. Bahkan ayat ini berkata bahwa dia meluputkan kita dari segala mara bahaya, malapetaka. Saudaraku, ini penting sekali. Bahwa Tuhan adalah kuncinya. Dia adalah perlindungan kita. Jikalau saudara sedang dalam kondisi dan keadaan yang sesak, yang penuh dengan masalah, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Dan yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, saudara sedang memposisikan diri sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara sedang menghormati Tuhan. Saudara sedang respect kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa tidak akan berkekurangan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Saudara, ini menyatakan bahwa Dia akan memberikan, memenuhi apapun yang kita butuhkan. Kita tidak akan pernah berkekurangan. Kita tidak akan berkekurangan dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam ketenangan. Bahkan berbicara tentang makan, minum, saya sangat percaya bahwa kalau burung saja Tuhan pelihara, Tuhan beri makan, apalagi kita yang adalah ciptaannya yang paling berharga dan bernilai. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya mau ingatkan kita bahwa Tuhan itu baik. Dan bagaimana saudara dapat mengalami kebaikan Tuhan? Saudara harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan.
Dan ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu, maka kebaikan Tuhan ialah Tuhan mendengar akan seruanmu. Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang engkau perlukan, sehingga engkau tidak berkekurangan suatu apapun. Inilah kebaikan Tuhan yang akan saudara alami dalam seluruh kehidupanmu, bahkan dalam keadaan apapun yang sedang engkau alami. Saya berdoa supaya Tuhan senantiasa memelihara engkau kemanapun engkau pergi, dan engkau tetap mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati engkau. Tuhan memberkati.